Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kamu akan belajar matematika di kelas 9, materi yang pertama itu mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Bilangan berpangkat positif. Perkenalkan, nama Ibu Rini Gusmulyani SPD. Ibu mengajar mata pelajaran matematika untuk kelas 9 di SMP Negeri 33 Pekanbaru. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kamu mampu menjelaskan pengertian bilangan berpangkat bulat positif. Kemudian, kamu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Kita masuk materi yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif. Pengertian mengenai bilangan berpangkat itu apa? Silakan disimak. Jika Ibu tuliskan A dikali A, maka itu sama dengan A pangkat 2. Kemudian, jika ada perkalian A sebanyak 3 kali, A dikali A dikali A, maka itu sama dengan A pangkat 3. Dan perkalian A sebanyak 5 kali, A kali A kali A kali A kali A, itu sama dengan A pangkat 5. Sekarang kalau kita ambil bentuk umumnya, perkalian A sebanyak n faktor, artinya perkalian A-nya tidak terhingga sebanyak n, maka itu nilainya sama dengan A pangkat n. A pangkat n inilah yang kita sebut dengan bilangan berpangkat. Ya, jadi inilah yang kita sebut dengan bilangan berpangkat, yang A pangkat n. A-nya itu apa? A-nya itu adalah bilangan pokok atau basis. Bilangan pokok atau basis ya. Kemudian n itu kita sebut dengan pangkatnya. Itu kita tuliskan sebelah di sudut kanan atas dari bilangan pokoknya. Berikutnya contoh ya, contoh dari bilangan berpangkat. Diketahui P sama dengan 4, Q sama dengan 3, dan R sama dengan 2. Berapakah nilai dari P pangkat 2 ditambah 2Q pangkat 2 ditambah R pangkat 2? Ini gampang sekali mengerjakannya. Kamu tinggal mengganti nilai P yang ada di sini dengan 4, kemudian mengganti nilai Q dengan 3, dan mengganti nilai R itu dengan 2. Jadi P pangkat 2 ini kamu ganti menjadi 4 pangkat 2. 2Q pangkat 2, ini hati-hati. Duanya ini tidak ikut dipangkatkan 2 ya, makanya kamu letakkan dia di luar kurung, jadi supaya tidak salah. Yang Q pangkat 2-nya kita kurungkan. Nilai Q-nya adalah 3, berarti 2 dikali 3 pangkat 2. Artinya kita pangkatkan 3-nya dengan 2 dulu. 3 pangkat 2 dulu, baru nanti dikali 2. Kemudian ditambah R pangkat 2. Tambah 2 pangkat 2. Ini tinggal kamu cari hasilnya. 4 pangkat 2 itu 16. Kemudian 3 pangkat 2 itu nilainya 9. Dan 2 pangkat 2, 4. Ini kamu lanjutkan saja. 2 dikali 9 itu 18. 16 tambah 18 tambah 4 itu berapa? Ya, benar sekali. Dia hasilnya adalah 38. Mudah bukan? Kalau kamu sudah mengerti mengenai bilangan berpangkat, kita akan masuk lagi operasi bilangan berpangkat. Nih, kita lihat perkalian bilangan berpangkat. Misalkan nih, 3 pangkat 2 kita kali dengan 3 pangkat 3. Ingat ya, bilangan pokoknya sama-sama 3. Ini kita jabarkan 3 pangkat 2. Jika kita jabarkan 3 pangkat 2 itu dia menjadi 3 kali 3. 3 pangkat 3 jika kita jabarkan menjadi 3 kali 3 kali 3. Jadi setelah kita jabarkan kita dapat nih perkalian 3-nya ada 5. Sehingga hasil dari 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 tadi adalah 3 pangkat 5. Di sini kita lihat perkalian dari 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Lihat pangkatnya, yang di sini 2, di sini 3, kemudian hasilnya 5. Kita lihat hubungan pangkatnya.
Seperti apa? Ternyata pangkatnya itu sama dengan ditambahkan. Eh, ini bisa kita simpulkan, perkalian bilangan berpangkat itu sama dengan menjumlahkan pangkatnya. Ya, kita ambil bentuk umumnya. Jika A pangkat M dikali A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M tambah N. Ingat ya, bilangan pokoknya harus sama. Dia sama-sama A, baru bisa pangkatnya kita tambahkan. Kita lanjut lagi ke contoh. Contoh yang pertama, sederhanakan bentuk berikut. Ya, contohnya 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Mengalihkan bilangan berpangkat, jika kita sudah tahu sifatnya, tidak perlu kamu jabarkan seperti di awal, itu langsung saja menggunakan sifatnya. Perkalian bilangan berpangkat, itu pangkatnya ditambahkan. Maka hasilnya 5 pangkat 4 tambah 2 sama dengan 5 pangkat 6. Contoh yang kedua, 3x pangkat 8 dikali 7x pangkat 5. Nah, di sini ada yang membedakan dari contoh yang pertama. Ada angka 3 dan ada angka 7, bilangan yang berada di depan bilangan berpangkatnya. Ini harus kamu kalikan terlebih dahulu. 3 dikali 7. 3 dikali 7 itu 21, kemudian baru operasikan bilangan berpangkatnya. Perkalian bilangan berpangkat, itu pangkatnya kita tambahkan. Sehingga dia menjadi x pangkat 8 tambah 5. X pangkat 8 tambah 5 itu sama dengan X pangkat 13, sehingga hasilnya 21 X pangkat 13. Gampang ya. Kita lanjut lagi ke pembagian bilangan berpangkat. Nih, pembagian bilangan berpangkat. Misalkan nih 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Sebelum kita mendapatkan sifatnya, kita uraikan dulu 3 pangkat 5 ini menjadi perkalian yang berulang. 3 pangkat 5 itu perkalian 3 sebanyak 5 kali, seperti ini. Kemudian yang bagi itu bisa kita ubah menjadi per, seperti ini. Dibagi 3 kali 3 kali 3. Kemudian karena pembilang dan penyebutnya ini sama-sama ada 3, ini bisa kita bagi. Jadi ini bisa kita bagi. Sehingga yang di atas sama yang di bawah ini habis dibagi ya. Tersisalah dia 3 kali 3. 3 kali 3 itu kan sama dengan 3 pangkat 2. Artinya 3 pangkat 5 itu sama dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2. Dari bentuk pangkatnya, nih bisa kita ambil kesimpulan, di sini 5, di sini 3, dan di sini 2. Maka pangkatnya kita kurangkan. Artinya pembagian bilang berpangkat itu sama dengan mengurangkan pangkatnya. Syaratnya masih sama ya. Bilangan pokoknya harus sama. Ini harus sama-sama A dia. Contoh, sederhanakan bentuk berikut. 7 pangkat 8 dibagi 7 pangkat 2. Ini kan bilangan pokoknya sama nih, sama-sama 7. Maka bisa kita operasikan. 7 pangkat 8 dibagi 7 pangkat 2, pangkatnya kita kurangkan, 8 kurang 2, 8 kurang 2 yaitu 6, 7 pangkat 6. Yang kedua, 8y pangkat 11 dibagi 2y pangkat 6. Karena ada bilangan di depan bilangan berpangkatnya, maka ini harus kamu bagi terlebih dahulu. 8 dibagi 2, kemudian baru kamu operasikan yang bilangan berpangkatnya. Y pangkat 11 dibagi y pangkat 6 itu sama dengan mengurangkan pangkatnya. Sehingga kita dapatlah 8 bagi 2 itu 4. Y pangkat 11 kurang 6 itu sama dengan y pangkat 5. Dapatlah hasilnya 4y pangkat 5. Dan yang terakhir nih perpangkatan bilangan berpangkat. Misalkan nih 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Itu kalau kita uraikan adalah perkalian 4 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Jadi 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 itu uraian dari 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Jika kita jabarkan lagi 4 pangkat 2,
Maka perkalian 4-nya ada berapa sekarang? Iya, betul sekali. Ada 6 perkalian 4-nya. Artinya 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan 4 pangkat 6. Ya, 6 ini kita dapat dari mana? Kita lihat dulu pangkatnya. Ternyata 6 ini nilainya sama dengan 2 dikali 3. Dapatlah kita ambil kesimpulan, A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh, sederhanakan bentuk berikut. 6 pangkat 5 dipangkatkan 2. 6 pangkat 5 dipangkatkan 2. Ini kita memangkatkan bilangan berpangkat, berarti 5 dan 2 ini kita kalikan, sehingga dia menjadi 6 pangkat 10. 5 kali 2. 2Z pangkat 3 dipangkatkan 4. Hati-hati, di sini ada angka 2-nya ya. 2-nya ikut dipangkatkan dengan 4. Maka 2-nya harus kita pangkatkan dengan 4. Baru bilangan berpangkatnya. Z pangkat 3 dikali 4. Karena sifatnya tadi ya, memangkatkan bilangan berpangkat, pangkatnya dikali. Ini harus kita cari satu-satu dulu. 2 pangkat 4 nilainya 16. Kemudian Z pangkat 3 kali 4 itu Z pangkat 12. Contoh soalnya, sederhanakan bentuk dari Q pangkat 2 dipangkatkan 3 dibagi Q pangkat 4 dikali Q pangkat 5. Nah, di sini ada beberapa sifat yang akan kita pakai. Ada sifat pemangkatan bilangan berpangkat, ada sifat pembagian, dan ada sifat perkalian. Jadi itu yang harus kamu ingat sifat-sifatnya. Yang pertama sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Yang sudah dijelaskan tadi, jika bilangan berpangkat dipangkatkan berarti pangkatnya bagaimana? Iya, pangkatnya kita kalikan. Kemudian nanti kalau dibagi, bagaimana pangkatnya? Pangkatnya kita kurangkan. Dan apabila dikali bilangan berpangkat ini, pangkatnya diapakan? Pangkatnya ditambah. Sehingga menjadi yang pemangkatan tadi itu 2 kali 3, kemudian dibagi itu sama dengan dikurang, kurang 4, kemudian dikali itu sama dengan menambahkan pangkatnya, tambah 5. Q pangkat 6 kurang 4 ditambah 5. Inilah dia, kita cari hasilnya. Q pangkat 6 kurang 4 tambah 5 itu nilainya Q pangkat 7. Gampang ya. Contoh soal yang kedua. Tentukan nilai X dari 3 pangkat X sama dengan 81. Ini kalau kita lihat, ini seperti tidak bisa dikerjakan, karena bilangan pokoknya berbeda. Yang di sini bilangan berpangkat 3 pangkat X, sedangkan di sini bilangan bulat. Tetapi ini bisa dikerjakan dengan cara mengubah 81 ini menjadi bilangan berpangkat. Dan bilangan berpangkatnya itu, bilangan pokoknya harus sama dengan yang di sebelah kirinya. Karena yang di sebelah kirinya adalah 3 pangkat X, bilangan pokoknya 3, maka kamu harus mengubah 81 ini menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 3. 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? Itu adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Jika sudah sama bilangan pokoknya nih, maka nilai pangkatnya adalah sama. X sama dengan 4. Gampang ya. Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada latihan yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, sebelum mengerjakan soal ini, kamu harus mencatat isi dari video ini di buku catatanmu. Jadi sediakan 2 buku, 1 catatan dan 1 buku latihan. Kemudian kerjakan latihan yang akan diberikan ini di buku latihanmu dengan menuliskan nama dan kelasmu di sudut kiri atas. Foto jawabanmu dan kirim japri ke WA Bu Ernitati untuk kelas 91 dan 92. Dan untuk kelas 93 dan 94, silakan kamu japri ke Ibu ya, ke Bu Rini. Jika ada pertanyaan juga seperti itu, silakan kamu bertanya sesuai dengan jadwal pelajaranmu. 91 dan 92 ke Bu Ernitati dan 93 94 ke Ibu. Ini nomor WA Bu Ernitati.
Dan ini nomor WA Ibu, silahkan kamu hubungi dan kirimkan latihanmu. Dan ini dia soal latihan yang harus kamu kerjakan sesuai dengan apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Silahkan dicatat ya di buku latihanmu. Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu mengerti terhadap apa yang sudah Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Japri ke Ibu ataupun ke Bu Ernitati. Selamat mengerjakan.